Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu broker yang datang dari Australia yang bernama Zero Markets. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan disclaimer dulu bahwa ini adalah paid review, tetapi bukan paid shield. Maka kita akan bahas dari semua sisi positif dan negatifnya. Ya, nah tentunya kita tahu dalam kondisi market crypto seperti sekarang, di mana dia stuck ya selama beberapa minggu ke belakang ini, ya bisa dibilang untuk spot market cenderung sedikit boring. Ya, dan mungkin buat beberapa dari lu yang sudah well diversified ya, dan lu pengen coba markets lain ya seperti saham, lalu mungkin metals ya seperti emas, silver dan lain-lain, bisa coba cek di sini. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu broker yang datang dari Australia yang bernama Zero Markets. Nah, jadi pada hari ini videonya lebih akan ke review dari Zero Markets ini sendiri, apa saja keuntungannya, regulasinya seperti apa, dan lain-lain. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, kita tahu bahwa pada faktanya sekarang kondisi cryptocurrency market cenderung sedikit boring, terutama untuk spot. Ya, dimana sekarang Bitcoin sudah dalam seminggu terakhir ke belakang lah ya, kurang lebih itu stuck di daerah 20.000 sampai 19.200-an ya, atau bahkan arguably 19.500. Nah, untuk kalian yang mungkin sudah akumulasi Bitcoin, akumulasi Ethereum dan lain-lain ya, dan sudah siap nih untuk menunggu bull market ke atas, mungkin ingin mencoba trade di aset-aset lain ya, atau mungkin yang lu udah cobain futures juga tapi pengen coba untuk trade di aset-aset lain. Nah, Zero Markets bisa menjadi salah satu solusinya. Karena kita bisa di sini dia lengkap ya. Kita bisa trading falas atau forex ya. Lo bisa komoditas, logam. Logam ini maksudnya emas dan silver ya. Lalu ada indeks, berbagai macam CFD, obligasi, dan juga kalau lo mau kripto juga bisa di sini ya. Nah, jadi ini bisa dibilang menjadi salah satu cara kita untuk mendiversifikasikan portofolio kita. Ya. Nah, apa keuntungan dari Zero Markets? Seperti yang kita bisa lihat, salah satu yang paling mereka tekankan adalah spread yang lebih ketat. Ya, di sini kita bisa mulai atau bisa trade dengan spread 0. Ya, jadi literally nggak ada spread sama sekali. Dan leverage bagi lu yang merasa masih kurang nih ya, leverage 100x kurang, di sini bisa 500x. Ya, jadi lebih besar lagi. Tapi please, ekstra hati-hati ya kalau sampai mau pakai leverage besar itu, marginnya jangan kegedean ya. Dan selanjutnya di sini kita menggunakan sistemnya MT4 atau MT5. Maka dari itu sistemnya berbeda dibandingkan dengan kalau lu trade futures ya. Jadi sistemnya menggunakan lot. Lu tinggal pilih mau MT4 atau MT5. Kalau lu lawas kayak gua mungkin pakainya MT4 ya. Kalau lu mungkin generasi lebih baru ya mungkin pakai MT5 ya. Dan selanjutnya di sini juga kita ada pilihan untuk bisa gratis biaya dana ya, dan perdagangannya bisa mulai dari micro lot. Jadi bisa kecil banget ya. Kan kalau satu lot itu kan berarti ini kan standar internasional ya, berarti harusnya 100.000. Nah, di sini berarti bisa kurang nolnya 2. Otomatis ya modal kita lebih kecil dan kita bisa jaga resiko lebih baik juga kalau dengan si lotnya ini bisa sampai mikro ya. Selain dari itu juga kita ada dukungan pelayanan selama 24 jam, 5 hari dalam seminggu, tentunya dari Senin sampai Jumat. Ya, jadi bagi lo yang tertarik bisa cek link reflektor di bawah juga ya. Nah, selain itu, ya lagi-lagi keuntungannya dari Zero Markets ini adalah kita bisa trade berbagai macam aset, tidak hanya kripto saja. Ya, jadi cocok buat lo yang mungkin sudah siap nih. Secara portofolio spotnya sudah siap. Kemarin udah cobain main futures, tapi pengen juga cobain aset-aset lain. Nah, ini dia solusinya. Ya, ada forex, saham CFD, indeks, komoditas, logam, dan lain-lain. Ya. Nah, selain dari itu, ya kita bisa lihat juga bahwa ini tadi MT4, MT5 ya. Kalau lu lawas mungkin MT4 kayak gua, kalau lu lebih baru ya mungkin ya lebih muda lah ya, bisa pakai MT5. Dan ini tentunya lengkap ya, lu mau pakai di PC bisa, pakai di MacBook bisa, pakai di HP pun bisa ya. Nah, selanjutnya ada beberapa tipe akun. Ya, sebenarnya ada satu lagi juga kalau nggak salah, ada yang Islamic account ya. Nah, tetapi for now yang kita akan bahas dua dulu. Ya, ini yang paling sering dipakai lah, antara tipe standar atau super nol ya. Nah, tipe standar ini minimal saldo awalnya itu 100 Australian dollars atau setara ya. Nah, sebarannya atau spreadnya mulai dari 1 pip saja. Harga eksekusinya itu ICN ya, dan komisi per lotnya 0 ya. Nah, ini jadi keuntungannya. Kalau lo pakai yang standar, komisi per lotnya 0.
Kalau lo pakai Superno, ya di sini keuntungannya adalah pips kita ya atau spread kita itu 0, sama sekali nggak ada spread. Nah, si harga eksekusinya sama ya, harga ICN. Lalu komisi per lotnya $2,5 per sisi. Ya, jadi tinggal lu pilih mana yang lebih cocok buat lo ya, atau mau pakai yang Islamic account juga bisa ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan tentunya ini sama-sama bisa kalian pakai ya, mau trading apapun ya, mau pakai buat apa namanya forex, CFD dan lain-lain semua bisa ya. Dan satu hal yang gue suka juga dari broker itu biasa mereka memberikan demo ya, akun demo gratis, kita nggak perlu bayar apapun. Sekarang exchanger mulai ngikutin ya, mulai ada beberapa yang punya juga akun demo. Nah, jadi buat lo ya yang belum biasa trading dengan menggunakan sistem lot ya atau menggunakan MT4 MT5, lo bisa coba dulu menggunakan akun demo gratis. Ya, jadi kasar tuh kalau lo mungkin main futures ya, kalau futures kan lo bisa pilih tuh biasanya lu mau si apa namanya marginnya itu dicampur atau enggak gitu ya, di isolated atau di cross. Nah, kalau yang MT4 itu biasanya langsung jadi cross ya. Dan sistemnya menggunakan lot. Satu lot itu si apa namanya kontrak itu 100.000 kalau dia internasional. Nah, ini kan Australia ya, Australia berarti harusnya internasional. Maka tinggal ikutin aja si lotnya berapa ya. Enaknya apa? Enaknya lo mendingan sekalian langsung coba aja, karena di sini memang ada fasilitasnya akun gratis. Ya, jadi buat lo yang pengen coba silakan ya. Mau buka akun langsung boleh, mau coba dulu demo gratisnya silakan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita akan bahas mengapa di zero markets, apa saja keuntungannya. Oke, dan sekarang pertanyaannya kenapa di zero markets ya. Nah, sebenarnya sudah kurang lebih kita bahas tadi di depan ya. Spreadnya rendah, bisa mulai dari 0. Di sini ada lebih dari 60 pasar mata uang yang lo bisa tradingkan. Leverage mencapai 500x ya. Jadi berapa kali lipatnya exchanger kripto biasa ya. Dan kita bisa lihat di sini lo bisa menggunakan MT4 atau MT5 sebagai gadget untuk tradingnya, dan juga pelayanan 24 jam sehari, 5 hari dalam seminggu. Dan tidak ada biaya dan ya gini, tidak ada biaya-biaya tersembunyi, karena ya gue juga pernah ngerasain lah ya. Broker, wow kayaknya murah banget, tiba-tiba pas waktu kita mau bayar, waktu kita udah trading, tiba-tiba ada biaya-biaya yang nggak jelas apa, ujung-ujungnya sama aja mahal, bahkan kadang lebih mahal dibandingkan dengan broker biasa. Nah, di sini nggak ada ya. Nah, jadi overall udah kita bahas tadi di depan. Nah, tapi ya mungkin yang menurut gue lebih penting adalah mengenai ini, regulasi dan dana klien ya, dimana ini tentunya berhubungan sama keamanan dana kita ya. Yang pertama, regulasi ini mereka ada diregulasi oleh beberapa regulator. Salah satunya adalah ASIC. Nah, ASIC ini adalah kasarnya seperti Bapepti-nya di Australia ya, dimana itu katanya salah satu yang terbaik di dunia ya. Jadi ada di ASIC, ada di FSC, dan juga terdaftar di Saint Grenadines. Nah, kenapa macam-macam? Karena ada berbagai macam produk juga ya, dan juga berhubungan sama leverage. Biasanya yang diregulasi oleh ASIC ini yang leverage-nya cenderung nggak terlalu tinggi ya. Nanti kita coba bahas ya di belakang. Nah, selanjutnya mereka juga melakukan pemisahan dana. Nah, pemisahan dana ini ya penting karena seringkali ya broker-broker abal-abal itu jebol karena dana mereka dicampur antara modal perusahaan dengan duit lu, itu dicampur, nggak dipegang oleh LP ya, atau dipegang ya kesannya nggak dipegang oleh pihak ketiga lah ya, atau disebutnya kustodian. Nah, di sini mereka dipegang oleh kustodian-kustodian besar ya. Nah, seandainya itu likuiditasnya mereka ini tingkat atas. Kenapa? Gua nggak usah ngomong panjang ya, kita lihat sendiri siapa LP-nya. LP-nya kita bisa lihat dari BNP Paribas ya. Lalu ada juga apa namanya Citibank ya. Lalu ada juga Credit Suisse, Goldman Sachs, Barclays, dan banyak lagi ya. Jadi lagi-lagi secara liquidity bisa dibilang nggak perlu dikhawatirkan karena memang ini bank-bank kelas dunia ya. Nah, jadi kurang lebih gambaran seperti itu ya, dan selain itu juga tata kelola perusahaan ya tingkat tinggi juga ya, di mana akan ada laporan rekening reguler yang akan lo bisa langsung baca, biasanya ini antara mingguan atau bulanan ya. Ya bisa kayaknya kalau nggak salah bahkan lo bisa pilih ya, biasanya langsung dikirim otomatis lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya, dan di sini ya totalnya pasar yang kita bisa perdagangkan di Zero Markets itu lebih dari 2000 pasar. Ya, jadi banyak banget, dan bisa dibilang kalau lu udah mulai sedikit bosan dengan market kripto, lu bisa pindah-pindah ya, lagi-lagi bisa indeks, saham, forex, emas, komoditas, dan banyak lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan lagi-lagi enaknya apa, lu nggak harus langsung depo, lu bisa coba dulu demo gratis, literally nggak ada biaya sama sekali ya. Jadi ya literally
zero risk ya. Dan lagi-lagi coba kita simpulkan apa saja keuntungannya. Dia berlisensi dan terpercaya ya, dia diregulasi oleh ASIC dan juga ada beberapa lagi. Harga transparan. Lalu di sini juga ada webinar forex kalau lo mau, nih ada di sesi pendidikannya. Lalu di sini juga ada penelitian dan pendidikannya. Tujuan satu atap nih gua ngerti maksudnya apa ya. Dan juga berdagang saat dalam perjalanan tuh maksudnya lo bisa pakai mobile apps dan lain-lain ya. Nah, sekarang ya yang nggak kalah penting juga apa perbedaannya antara di tiga tempat ini. Jadi kita bisa lihat ya, tadi dia itu diregulasi oleh 3 badan. Nah, jadi yang pertama untuk regulasi dengan leverage maksimum 30/1 ya, itu di ASIC ya, dan juga di sini si Mauritius ya, Mauritius ya. Nah, jadi tentunya yang paling aman ini ya. Ini yang paling setahu gue ini yang paling bagus lah dibanding 3 ini ya. Nah, jadi di sini diatur oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia dengan license ini. Lo mau cek boleh, silakan ya. Bahkan kalau lo mau trading ya amannya ya, lu cek dulu sendiri ya. Kalau lo sudah yakin, sudah nyaman, baru monggo depo ya. Dan di sini dana klien disimpan di rekening bank terpisah. Verifikasi elektronik untuk negara tertentu dan perlindungan saldo negatif. Lagi-lagi leverage maksimum 30/1. Lo mau kunjungi situs silahkan. Nah, di sini sama-sama dipisah juga ya. Dia juga lisensinya ada di sini ya. Dan verifikasi elektronik juga basically sama persis lah kayak ASIC. Tapi ya lebih nyamannya sih kalau di ASIC ya. Nah, di sini apa namanya kita bisa lihat ini versi yang Sand Grenadines. Nah, yang Sand Grenadines ini yang tempatnya di mana kita bisa maksimum leverage-nya mencapai 500x. Nah, jadi kalau lu leverage-nya sampai tinggi banget, maka otomatis lu regulatornya berbeda ya. Nah, kalau gua pribadi sih ya seperti biasa menyarankan leverage yang terlalu besar. Nah, keuntungannya kalau leverage kita nggak terlalu besar, ya kita diregulasikannya oleh ASIC ya atau di sini juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya, ini supaya kita transparan. Jadi nggak semuanya sama ya. Itu salah satu apa ya, miskonsepsi. Orang berpikir bahwa oh, kalau dia udah di ASIC berarti semua akunnya itu masuk regulasi si ASIC. Enggak juga ya. Kalau biasanya yang leverage-nya gede-gede itu akan ke Saint Vincent dan lain-lain ya. Ya kalau gue pribadi lebih sarankan jangan terlalu besar dan kalau bisa diregulasinya oleh ASIC ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan buat lo yang tertarik untuk diversifikasi, untuk mulai trade di market-market lain, bisa cek link referensi di bawah dan mulai trade di Zero Markets. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, Zero Markets ini adalah satu broker yang cukup bagus ya, secara regulasi jelas ya, terutama untuk leverage yang di bawah 30x itu bisa di ASIC. Dan ASIC adalah salah satu regulator terbaik untuk urusan futures di dunia ya. Bukan futures lah, lebih tepatnya tuh derivatif lah ya. Nah, selain itu juga kita bisa lihat dia lengkap ya, ada berbagai macam jenis aset mulai dari saham, kripto, lalu precious metals, ada CFD, obligasi dan lain-lain. Ya, jadi buat lo yang tertarik untuk mencoba di markets lain, ya bisa coba di Zero Markets dan jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang ingin mendukung TCI, ya, ada berbagai macam cara, bisa dengan like, subscribe, dan juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ya, dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.